Cak Gun, coba ceritakan pengalamanmu menjadi leader tim riset defense radar, military drone dan smart border. Anak-anak bangsa Indonesia ini tidak mampu membuat radar sehingga radar kita kekurangan. Jawabannya adalah sangat-sangat mampu, ya. Sangat-sangat mampu. Tahun 2015 itu teman-teman, saya adalah tim leader untuk beberapa pekerjaan di Kementerian Pertahanan waktu itu gitu ya. Yang pertama adalah membuat UAV drone, tapi drone tahun segitu itu bukan drone yang seperti sekarang yang tinggal beli, tinggal pakai gitu ya, DJI, kemudian drone-drone yang terkenal lain gitu ya. Nah, waktu itu kita develop menggunakan fixed wing, teman-teman. Nah, dan waktu itu bentang sayapnya atau wingspan WS itu sampai 17 meter. Jadi bentang sayap, panjangnya sayap ini bisa sampai 17 meter, dan ini bukan UAV yang main-main gitu, tapi ini UAV profesional dan military. Nah, waktu itu fungsinya UAV ini kita membuat sekitar 150 unit UAV. Fungsinya adalah untuk apa? Fungsinya adalah untuk memonitor seluruh wilayah Indonesia. Jadi seluruh wilayah Indonesia ini UAV terbang tidak pernah berhenti gitu ya. Tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, itu terus berpatroli di atas wilayah Indonesia. Itu waktu itu pekerjaan kita. Nah, kemudian yang kedua, pekerjaan saya sebagai leader waktu itu adalah membuat radar, teman-teman ya, membuat radar militer, defense radar istilahnya, membuat defense radar militer. Yang kedua adalah membuat smart border. Saya ceritakan ini masing-masing, mulai dari smart border ya, yang paling gampang. Smart border itu adalah titik-titik patok-patok di perbatasan yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan canggih, sehingga ketika patoknya digeser atau patoknya ini bergerak, entah itu bergerak karena dipindah orang atau bergerak karena ditabrak oleh hewan, maka ada satu sistem alarm gitu ya, sistem alarm yang memberitahukan kemana, ke distrik terdekat gitu, ke pangkalan militer terdekat, sehingga bisa dicek. Yang pertama bisa dicek secara manual oleh organik, yang kedua bisa dicek oleh UAV yang kita kerjakan, yang saya ceritakan pertama tadi, sehingga itu kan berpatroli begitu ya. Itu satu radar dengan radar lain itu saling berkomunikasi, dan radar dengan ground control itu juga berkomunikasi. Jadi drone mana yang paling dekat di sekitar situ, maka dia akan menerima perintah di titik ini ada kendala, dan dia akan datang ke titik itu gitu ya. Begitu datang dia akan loiter ke bawah gitu ya. Yang tadinya terus terbang pakai wing, dan itu kan memang hibrid Pak, menggunakan multi rotor, ada 4 multi rotor, sehingga dia bisa loiter di bawahnya. Nah, dia akan turun sampai titik di mana yang dicurigai smart bordernya bergerak atau berpindah. Nah, setelah itu di foto, di video dan lain sebagainya dilaporkan ke pusat. Oh, ternyata ditabrak oleh kerbau misalkan gitu ya. Nggak masalah gitu. Dan itu yang kita kerjakan. Ada 2 daerah. Yang pertama adalah perbatasan darat yang ada di Kalimantan. Yang kedua adalah perbatasan darat yang ada di Papua Nugini. Sorry, ada 3. Yang ketiga adalah perbatasan darat yang ada di Timor Leste gitu ya. Nah, itu yang nomor 3. Yang nomor 2, kita bikin radar. Ya, ini menarik kalau menurut saya. Bikin radar itu pemerintah Indonesia, anak-anak dalam negeri itu udah bisa teman-teman ya. Jadi waktu itu konsorsium saya, kemudian ada lagi PT IAO. PT IAO itu direkturnya Pak Adi Sasongko dari ITS Surabaya. Kemudian ada lagi PT MCI yang ada di Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Kemudian ada lagi PT LEN dan beberapa PT yang lain. Kenapa saya hafal ya? Karena saya waktu itu kan interaksi terus, kita berdiskusi, kita sama Pak Menteri Pertahanan waktu itu datang ke MCI, kemudian MCI yang di Soekarno-Hatta Bandung, kita diskusi gitu ya. Kemudian Pak Adi Sasongko pernah ke kantor saya untuk diskusi juga, pernah presentasi dengan Pak Menteri sama Kasau. Jadi hafal betul, dan padahal itu waktunya sudah berapa? 7 sampai 10 tahun yang lalu gitu ya. Nah,
yang kita lakukan konsorsium itu adalah kita bagi-bagi tugas gitu. PT LAN mengerjakan sistem kerangka dan radio ininya, radio bagian antenanya, untuk transmitter receivernya. Kemudian PT MCI ini bagian microcontroller sama sama frekuensi, jadi frekuensinya. Kemudian PT IAO itu bagian ngambil data untuk masukin ke ASD dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Tapi kenapa sekarang tetap membeli ke Thales ya, Thales yang tadi saya bilang dari Prancis itu. Nah, ini jadi pertanyaan besar sebenarnya. Nah, terakhir saya sempat dengar bahwa pekerjaan ini juga dikerjakan oleh anak-anak bangsa, jadi anak-anak Indonesia, tetapi CPU-nya masih menggunakan CPU-nya Thales. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar yang kedua. Ya, jadi kita bisa membuat radar dan harganya jauh lebih murah. Ya, kemudian kembali lagi ke nomor satu UAV. UAV ini waktu itu saya jadi leader, kemudian ada yang ya teman-teman yang perwira tingginya ada di dalamnya, kemudian ada yang teman-teman yang dari 3 huruf ada, pokoknya di blended lah jadi satu, beberapa orang-orang yang dianggap mumpuni itu. Nah, pada waktu itu udah jadi teman-teman ya, udah jadi, dan sayapnya itu kita kasih solar cell karena saya kan pernah berpengalaman selama beberapa tahun di lembaga riset ITS, waktu itu mobil tenaga surya. Jadi kita bikin mobil dari tenaga surya. Saya tahun 98 sampai tahun 2002 itu di tim riset itu. Saya bagian solar cell sama LVPS. LVPS itu low voltage power supply. Jadi pas gitu ya. Kita terapkanlah ke bentang sayap yang ada sampai 17. Kenapa 17 meter? Karena itu ada hitungannya, bukan sekedar 17 meter waktu itu ya. Hitungannya adalah begini. Solar cell yang dipasang kemudian menghasilkan daya baterai, mengisi daya baterai di siang hari itu bisa dipakai di malam hari di mana sinar matahari tidak ada. Dan ketika ada mendung selama 2-3 hari ke depan, power yang ada di daya yang ada di baterai itu masih memungkinkan untuk pesawat ini bisa terbang gitu ya. Nah, karena ini kan worst case-nya adalah 3 hari tidak ada sinar matahari atau 3 hari tertutup awan gitu ya. Tapi yang jadi kenyataan adalah tidak pernah ya, selama kita uji coba itu tidak pernah sampai 3 hari tertutup full, itu tidak pernah. Jadi mungkin 1 hari ada mendung, tetapi kan ketika dia jalan gitu ya, pesawatnya jalan itu kan ada saat-saat dimana kena sinar matahari, dan waktu kena sinar matahari itulah baterai dicas. Nah, ketika baterai udah low banget dan tidak ada sumber daya yang masuk, misalkan beberapa hari mendung dan lain sebagainya, maka pesawat akan RTH, return to home. Nah, return to home ini ada beberapa titik waktu ground controlnya, ada 3 waktu. Yang pertama di Jakarta yang udah kita setting ya, yang kedua ada di Makassar, yang ketiga adalah ada di Sumatera Utara, Medan. Nah, udah kita setting mana ketika dia dekat dengan Makassar ya dia akan turun ke Makassar. Nanti teman-teman di ground control ini mengecek, mengecas dan lain sebagainya. Nah, kemudian sempat kepikiran waktu itu juga kita mau kerja sama dengan Batan supaya apa? Supaya baterainya ditambah nuklir di dalamnya sehingga kita bisa 2 tahun tidak pernah turun ya, tidak pernah turun ke bumi, terus terus terbang, ada pernah seperti itu juga. Nah, sistem kita ini sudah mateng, sudah ya prototipe-nya ada. Sampai sekarang sebenarnya rangka-rangka dan semua peralatan waktu itu, peralatan yang 7-10 tahun yang lalu, harusnya sekarang udah agak ketinggalan zaman gitu ya. Nah, itu ada dan bisa. Dan waktu itu apa yang terjadi teman-teman? Dari 3 proyek besar banget ini, ternyata pemerintah Indonesia itu masih melakukan pembelian barang ke luar negeri ya. Rata-rata kalau ketika ya ini walau alam ya, ketika saya tanya teman-teman yang ada di atas itu, mereka ngomongnya kalau misalkan anak-anak bangsa yang bikin, maka
aku oleh opo, ada kata-kata seperti itu, dan ini moga-moga saja tidak gitu ya. Jadi waktu itu memang ada kata-kata seperti itu, sehingga barang-barang yang kita bikin tidak bisa dirangkul oleh pemerintah. Nah, waktu itu yang bikin saya agak jengkel dan tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikasihkan ke saya berikutnya, karena setelah sistem kita ini jadi waktu itu, pemerintah membeli UAV 4 unit kemudian ditaruh di Makassar. Pernah dengar nggak? Pemerintah membeli 4 unit drone atau UAV, profesional UAV, militer UAV, kemudian ditaruh di Makassar. Itu yang bikin jengkel, umat kita udah bikin gitu. Advantage-nya apa sebenarnya kalau misalkan kita bikin sendiri? Yang pertama teman-teman, di dunia intelijen itu benar katanya tidak ada yang makan siang gratis. Yang pertama itu. Yang kedua adalah di dunia intelijen itu adalah semakin banyak data yang masuk, maka semakin kenyanglah kita. Gitu ya. Artinya apa? Begini. Pernah dengar kasusnya Huawei yang pasang BTS? Nah, kemudian ditancepin oleh ada satu subrutin yang berfungsi mengirimkan data-data. Jadi data-data dari BTS itu kan sebenarnya dari data dari pelanggan, ada A number, ada B number, ada SMS, ada segala macam, ada data, itu kan dikirim ke operator gitu ya. Nah, kalau misalkan di salah satu BTS yang subroutinnya itu mengirim ke server mereka data-data itu, kan mana kita tahu gitu kan. Itu yang terjadi seperti itu sebenarnya teman-teman ya. Selain mereka menjual alat-alat militer ya, alat-alat militer ke Indonesia, kemudian mendapatkan labanya atau apapun itu namanya, entah laba secara direct berupa uang atau laba berupa kerjasama dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang mungkin teman-teman harus ketahui, bahwa mereka itu rata-rata menanamkan atau menginjek atau bikin subrutin yang fungsinya adalah data-data yang kita peroleh mereka juga dapat, gitu ya. Ngerti kan maksudnya ya? Ketika kita melakukan pemetaan di wilayah Indonesia gitu ya, misalkan di sini ada bencana ini, di sini ada ada data-data kontur wilayah Indonesia, itu datanya masuk ke kita, masuk ke server kita, pun masuk ke servernya mereka. Nah, itu disinyalir teman-teman, disinyalir juga terjadi selain di drone, kemudian di alat-alat militer kita, kemudian di alat-alat pertahanan kita, contohnya radar militer, itu bisa jadi terjadi gitu ya. Terbukti waktu itu Cyber Polri kan dikasih hibah dari Australia, ternyata di dalamnya ada satu subrutin yang berfungsi untuk mengirim data-data itu ke server mereka gitu ya. Nah, ini adalah pertahanan dan keamanan itu dijaga bukan sekedar ngelihat fisiknya seperti apa, tapi di dalamnya itu juga sebelum dioperasikan di Indonesia harus kita cek di dalamnya. Jangan serta-merta kita percaya begitu saja, harus dicek semua, dikurasi, kemudian kalau perlu bahasa assembly-nya di disassembler, kemudian kita pelajari subrutinnya. Oh, ini subrutin untuk menerbangkan, oh ini ada subrutin untuk mengirim gambar, oh ini ada subrutin untuk RTH, misalnya ini drone ya, oh ini ada subrutin untuk mengecek baterai, ini subrutin untuk via point itu misalkan dari titik A ke titik B ke titik C dan lain sebagainya, itu via point namanya. Nah, itu ada semua. Kemudian kita cek, ini ada subrutin yang aneh nih. Subrutinnya adalah mengirim data-data yang kita peroleh ke satu server yang kita nggak tahu. Nah, disinilah letak dimana pertahanan dan keamanan ini saya bilang adalah bukan sekedar fisik yang kita terima ya, tetapi juga fisik ini harus bersih, harus siap dioperasikan di Indonesia dalam kondisi wajar. Jadi itu teman-teman ya. Nanti saya juga bisa obrolin lagi nih mengenai hal lain. Nah, sementara cukup segini, khawatir terlalu panjang gitu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.